Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Tujuannya tadi salah satunya di sini tadi saya diminta untuk kalibrasi. Saya bilang sama Dani, dan kalibrasi aja itu sebelum kita bor. Jadi salah satu tujuan pemboran adalah untuk mengkalibrasi. Tadi saya katakan itu resistivity yang seperti itu. Nah, terus kita ngebor di teras 2, hasilnya seperti ini. Di bagian atas kita dapatkan di sini adalah tanah pasir, jadi seperti lengket di sananya. Kemudian kita ngambil juga karbon di sini, kita karbon dating baru tadi malam keluar. Poinnya di sini adalah pola-pola yang kita dapatkan di sini selalu adalah pola pelapukan dari heksagonal maupun pentagonal andesit, yang diantaranya selalu ada batu pasir dan seperti semen. Jadi bukan pelapukan andesitnya, tetapi semen. Dan semen itu bisa kita lihat di permukaan ketika kita naik dari teras 1 ke teras 2, itu ada semen-semen seperti itu. Artinya di sini kita berhadapan dengan sesuatu yang constructed oleh manusia, dan terus sampai ke sini juga, tetapi kebanyakan ini miring di sini. Jadi gambar ini, jadi dari kelurusan-kelurusan blok-blok itu yang kita bor, itu semuanya menunjukkan bahwa dia adalah konstruksi bangunan yang ditumpuk. Dan dari kedalaman 5 atau 4 tadi yang Dani mengatakan, di sini ada garis, ada brick, terus di bawahnya ada miring. Ini memang miring. Jadi kita tahu persis itu kita bor itu miring, terus direkat sama pasir semen, miring, direkat sama pasir semen, sampai kedalaman 17 sini. Di kedalaman 17 tiba-tiba batunya warna putih semua. Andesit tapi putih. Terus ada karbon di situ, ada tanah di situ masuk. Ya. Dan pada saat yang sama, 1 meter lagi ngebor, air keluar. Artinya daerah sini adalah daerah air, ya, aquifer, yang nanti kita bahas lebih lanjut lagi, karena ini baru minggu kemarin saya selesai pulang ke sini. Jadi saya tunjukkan sesuatu bahwa di dalamnya ini paling tidak dari 18 sampai ke atas ini itu adalah bangunan. Jadi bukan sesuatu yang natural di situ. Karena ada komponen-komponen semen dan pasirnya saya ambil semua, saya analisis. Dari sini ke sini itu lebih aneh lagi. Polanya sama dengan ini, tapi pasirnya lebih tipis-tipis. Makanya saya bingung di sini. Saya harus kalibrasi di beberapa tempat yang lain. Kebetulan waktu kemarin itu alat logging resistivity kita masih problem. Jadi mungkin nanti kita akan datang lagi, kita akan bersihkan, kita akan coba logging resistivity di sini. Karena dengan logging resistivity kita tahu apakah benar ini 60.000 yang sini atau 50.000 ohm, di sini berapa ohm, tapi batunya keluar semua sudah. Dan menariknya Anda lihat kuning-kuning ini. Kuning-kuning ini adalah batu pasir yang saya katakan dari semen tadi itu. Dan yang paling tebal itu ada di sini. Itu sekitar setengah meter, ya, atau 30 cm, 40 cm kalau nggak salah. Ada boulder pebble-nya andesit juga. Dan itu karakternya sama dengan sungai yang 140 meter ke bawahnya. Jadi nggak mungkin ini batu ini adalah in situ. Nah, ini adalah sayatan tipis dari andesit di lubang bor itu. Tipikal lah andesit, kita punya piroksin dan juga kemudian banyak sekali lead dari plagioklas. Ini baru tadi malam ini jadi sayatannya, tapi saya tunjukkan bahwa benar itu andesit memang. Tapi saya nggak melihat pola-pola alamiah di situ yang menunjukkan bahwa dia ada perubahan dari bagian pinggir ke tengah. Kalau biasanya kalau kita punya kekar kolom, karena dia itu membeku dari pinggir ke tengah, maka tengah kristalnya paling bagus, pinggir kristalnya yang paling paling halus. Jadi saya belum melihat seperti itu karena baru satu sayatan yang jadi. Kemudian, nah ini beberapa, tapi yang lebih menarik lagi, jadi di level 2 kita sudah bisa mendapatkan gambaran kira-kira minimum sampai 18 meter. Itu adalah bangunan yang dibikin manusia ke atas. Jadi bukan hanya di atas, masalahnya adalah kenapa mereka bangun dari bawah ke situ? Apakah fondasi itu butuh 18 meter? Itu pertanyaannya. Jadi dari situ kemudian
kita lanjutkan ke teras 5, di belakang teras 5. Di teras 5 itu ternyata lebih seru lagi. Di atas ini 7 meter itu nggak ada batu sama sekali, tapi soil, tanah. Dan tanahnya itu nggak sesuai karakternya dengan batu yang saya temukan di sininya. Tanahnya itu tanah uruk semua. Jadi 7 meter setengah malahan ini. Ini tanah semua. Kadang-kadang Anda bisa lihat ini hilang karena flushing semua. Karena flushing. Setelah itu kita dapat andesit. Andesitnya ini udah rusak semua andesitnya, tapi bentuk-bentuk pentagonalnya masih ada, mendatar, kelihatan sekali. Kemudian, nah ini serunya. Di kedalaman 8 meter ini, pipa bor kami dihisap. Dihisap 2 meter terus-menerus, air itu hilang semua, los semuanya. Los semuanya, kemudian kita dapatkan pasir yang seragam butirnya. Coba ada pasir di situ. Makanya saya buka aja di sini. Kita nggak tutupin semua. Ada pasir yang seolah-olah diayak oleh manusia. Itu pasir halus sekali. Keluar terus-menerus. Sungai. Jadi ini pasirnya. Jadi Anda bisa lihat. Dan ini seragam terus. Dan ini yang bikin pipa itu jepit-jepit terus. Terus kita harus nambah air terus-menerus. Drum itu setengah drum hilang, terus ditambah. Jadi istilahnya ngajok-jok gitu, terus gitu kan. Hati-hati Pak, hati-hati gitu. Nah itu sampai 2 meter, baru kita ketemu lagi lapukan andesit. Terus setelah itu ketemu lagi pasir yang seperti ini. Dan ini nggak kita temukan di yang bor nomor 1. Pasir yang di nomor 1 kita temukan, tetapi tidak seperti ini, tetapi butirnya itu bermacam-macam. Ada yang kasar, ada yang halus. Nah ini seperti sudah diayak. Dan itu terus kita sampai ke bawah sini. Ini kuarsanya saya lihat itu ada 70% sampai 80%. Sisanya itu adalah seperti umumnya pasir sungai. Saya juga bawa pasir sungai dari bawah sini. Cuman ukurannya mulai dari pebble segala macam ada di sini. Jadi nggak di ini kan. Tapi lebih bersih dari pasir sungai. Jadi kita dapatkan sesuatu di situ yang menarik adalah apakah ini teknologi menahan gempa? Saya nggak tahu. Pasir yang bagus sekali ini. Ini pasir ayak yang bagus sekali. Dan apa teknologi yang khusus untuk menjepit pipa bor saya nggak ngerti juga. Karena itu dihisap terus ya. Biar tidak dibor terus saya nggak ngerti. Akhirnya 15 meter saya telepon dan udah berhenti aja deh. Saya nggak mau terus, ini kita laporkan aja dulu. Ini udah menjadi domain kawan-kawan di arkeologi. Jadi Dani bilang, Dang, di bawah 20 meter ada lagi yang merah. Udahlah stop dulu saya bilang. Nanti kita diskusikan. Saya buka ini karena ini untuk merangsang minat kita untuk terus riset di sini. Apa ini? Teknologi nahan gempa seperti yang dikatakan ya. Mungkin dia karena pasir yang sama, tapi dengan sorting, kita bicara soal sortasi. Sortasi berbeda, itu ada di bor 1, cuma 30 cm, terus kadang-kadang ada sedikit, dan itu jelek sekali pasirnya. Apakah itu untuk bantalan di sana, yang di sini karena di pinggir dari situ-situ maka bantalannya jadi tebal sekali. Tapi yang jelas, inilah yang menyebabkan merah-merahnya resistivity tadi itu. Yaitu pasir, loose, seragam, loose itu lepas, dan tidak ada air. Kalau ada air, dia resistivitinya akan turun drop karena air itu akan tidak resistif di situ. Tapi begitu dia udara, kalau kita ngelok udara, jadi kita kalau rongga-rongga udara aja nggak ada air, dia resistifnya akan tinggi karena dia tidak akan menghantar listrik. Itu yang terjadi. Saya cuma bisa memperlihatkan, ya ini saya coba foto beberapa ini tadi malam. Nah kemungkinan kalau saya ini kan, jadi saya masih melihat seperti yang ditunjukkan tadi di gambar-gambar ada istilahnya penahan dinding turap. Kalau saya lihat itu sih bukan turap tetapi dinding. Memang dibikin dinding, di tengah-tengahnya itu ada pasir 2 meter dan ini 2 meter. Yang pertama 2 meter. Saya masih punya gambarnya. Geologi saya suruh tidur situ di kosong sama kosong 2 meter. Jadi dia sendiri tingginya 170 meter.
Jadi ada beberapa pasir di situ yang menarik ya, pasirnya seperti ini. Jadi pasirnya bukan halus. Jadi sortasinya bagus sekali seperti di Ayak. Jadi itu penjelasan kita tentang apa yang kita temukan di Gunung Padang, dan ini kemungkinan juga kita mesti lihat di bawahnya ada apa lagi gitu. Ada ruangan-ruangan kan tadi dengan guidance dari subsurface-nya Dani, Wahyu dan sebagainya, kita coba lihat di 2 bor itu, kita kalibrasi. Ini menarik ini. Artinya ada sesuatu di bawah sana yang lebih dari sekedar yang di atas. Nah, pasir itu menunjukkan ada manusia yang bikin ini. Dan kalau kita dating, kita udah cabutin karbonnya. Kalau kita dating 300 tahunan berarti Belanda lah yang bikin. Kalau 600-800 tahunan nggak tahu, Prabu Siliwangi kali. Atau mungkin yang kayak tadi itu kita dapat 3.000-an, berarti yang paling 6.000-an ya. 4.700 sebelum Masehi ya. 4.700 tadi. Kita masih kalibrasi hasil yang kita terima tadi malam. Itu kedalaman 3 sampai 4 meter ya. 4 meter itu sampai di itu antara 3.000-4.000-an sebelum Masehi. Mungkin sebelumnya Pak Lutfi belum pernah carbon dating Pak ya? Belum pernah. Ini kita mungkin pertama kali carbon dating karena saya nemuin banyak sekali areng, istilahnya arang. Jadi bekas bakaran atau pohon tumbang, tapi ada kecil-kecil, kita ambilin semuanya itu. Nah itu kita udah dapat beberapa hasil. Karena excited sekali saya kumpulkan kawan-kawan yang juru pelihara di sana, saya katakan Anda punya sesuatu yang sangat di bawah ini ada sesuatu yang kita nggak tahu. Untuk riset itu harus kita teruskan karena mungkin ada teknologi purba yang saya katakan tadi tuh. Ini salah satu yang kita temukan. Ini ada mungkin menahan gempa atau apa di situ. Kalau interpretasi lain harta karun. Serius, saya akan buka aja. Orang bisa mengatakan itu harta karun. Bagi kami, bagi saya harta karun itu adalah ilmu yang ada di situ. Bagaimana kita bisa mendapatkan kearifan tadi istilahnya, teknologi mereka, sehingga kita bisa selamat ke depannya, karena itu semua diberikan Gusti Allah ke kita untuk kita pelajari. Kalau kita diem aja, terus hanya menikmati aja, saya pikir wasted gitu. Jadi kita punya otak, kita sekolah, kita ini banyak kawan-kawan di situ yang punya cerita macam-macam, kita harus explore sedemikian rupa, termasuk salah satunya ini baru saya hentikan kemarin karena ya udah hampir 12 hari lah saya di lapangan itu bolak-balik itu ngurusin ini aja. Akhirnya bisa ketemu seperti itu dan mudah-mudahan ini mendapatkan sesuatu yang kedepannya kita bisa lebih terintegrasi gitu. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.